Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Gelandang senior yang konsisten justru ditinggal jelang lawan Cina. Kluivert dinilai salah langkah, abaikan Mark Klok. Ramadan Sananta tolak klub-klub besar Indonesia demi Brunei. Gaji menggiurkan jadi alasan utama. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Keputusan Patrick Kluivert yang kembali mencoret Mark Klok dari daftar skuad Timnas Indonesia memicu gelombang tanda tanya besar. Apalagi, momen pencoretan ini datang hanya beberapa hari jelang laga krusial menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini bukan pertandingan biasa. Ini duel hidup mati yang bisa menentukan arah masa depan sepak bola Indonesia di panggung dunia. Tapi justru dalam situasi seberat ini, Kluivert memilih mengabaikan salah satu gelandang paling berpengalaman yang dimiliki Indonesia saat ini. Mark Klok bukanlah pemain sembarangan. Gelandang kelahiran Belanda ini dikenal sebagai sosok pemimpin di lini tengah, pemain yang mampu menjaga tempo permainan, mengatur distribusi bola, hingga menjadi penenang di tengah tekanan tinggi. Ia bukan hanya solid di lapangan, tapi juga punya rekam jejak luar biasa bersama klubnya, Persib Bandung. Baru saja membawa tim tersebut meraih gelar juara Liga 1 musim 2024-2025, Klok tampil konsisten sepanjang musim, menjadi otak permainan sekaligus eksekutor bola mati yang handal. Namun, semua prestasi itu tampaknya belum cukup bagi Kluivert. Sang pelatih anyar asal Belanda datang membawa pendekatan dan filosofi berbeda. Ia lebih memilih memberi tempat kepada nama-nama baru, seperti Tom Haye atau Nathan Choeon. Keputusan ini pun menimbulkan pertanyaan tajam. Apakah keputusan Kluivert berdasarkan performa atau semata-mata demi regenerasi? Para pengamat pun angkat suara. Mereka menilai Klok masih sangat layak menghuni skuad Timnas. Secara usia, ia masih berada dalam masa emas untuk seorang gelandang. Secara kualitas, tak ada yang meragukan kapasitasnya. Klok adalah pemain serba bisa yang bisa bermain di posisi gelandang bertahan, pengatur serangan, hingga menjadi algojo bola mati. Ia juga punya naluri bertahan yang bagus dan stamina tinggi untuk mendominasi lini tengah. Yang menjadi sorotan, tentu bukan hanya absennya Klok, tapi juga pertimbangan seleksi Kluivert yang dinilai belum konsisten. Jika menilai dari performa klub, maka Klok pantas dipanggil. Jika berbicara pengalaman di pertandingan penting, Klok juga punya lebih banyak jam terbang ketimbang sebagian besar pemain muda yang dipilih. Jadi, logika di balik keputusan ini tampaknya lebih bersifat subjektif. Kekhawatiran terbesar datang dari kemungkinan bahwa Timnas Indonesia justru kehilangan keseimbangan di lini tengah saat menghadapi Cina nanti. Dikenal memiliki permainan cepat dan fisik yang tangguh, Cina bukan lawan yang bisa dianggap enteng. Dalam situasi seperti ini, pemain seperti Klok bisa menjadi solusi. Pemain yang mampu menjadi jangkar, pelindung lini belakang, sekaligus pengatur ritme serangan. Publik pun mulai mempertanyakan, apakah Kluivert terlalu terburu-buru dalam melakukan perubahan besar? Apakah dia terlalu idealis dan mengesampingkan realita bahwa laga melawan Cina membutuhkan kombinasi pemain muda dan senior yang berpengalaman? Di atas kertas, memang bagus memberikan kesempatan kepada darah segar. Namun dalam pertandingan penting seperti ini, pengalaman acap kali menjadi pembeda. Semua mata kini tertuju pada laga melawan Cina. Jika Indonesia tampil meyakinkan, tentu keputusan Kluivert akan dibela. Tapi jika Timnas gagal mengimbangi permainan lawan, apalagi kalah karena kelemahan di lini tengah, maka nama Mark Klok hampir pasti akan kembali disuarakan. Tak hanya oleh pengamat, tapi juga oleh para pendukung Garuda yang merasa sang gelandang pantas mendapatkan tempat di skuad. Kini Kluivert sedang berada di persimpangan besar. Ia bisa jadi pelatih revolusioner yang membawa perubahan besar dan sukses. Tapi ia juga bisa dikenang sebagai sosok yang membuat keputusan berisiko di saat genting. Dan pencoretan Klok dari skuad Timnas bisa menjadi salah satu penilaian pertama dari publik atas arah kepelatihan yang ia bawa. Apakah ini langkah visioner atau justru bumerang? Kita tinggal menunggu hasilnya di atas lapangan. Tapi satu hal yang pasti, keputusan meninggalkan Mark Klok bukan langkah kecil, melainkan sebuah taruhan besar. Ramadan Sananta tolak klub-klub besar Indonesia demi Brunei.
Gaji menggiurkan jadi alasan utama. Langkah mengejutkan diambil oleh Ramadan Sananta, penyerang muda berbakat Timnas Indonesia. Ia memutuskan hijrah ke DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam, yang musim depan akan berlaga di Liga Super Malaysia. Keputusan ini langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Bukan tanpa sebab, Sananta disebut-sebut menolak tawaran dari sejumlah klub besar Liga 1 Indonesia demi menerima pinangan klub milik keluarga kerajaan Brunei tersebut. Sananta selama ini dikenal sebagai striker muda potensial dengan torehan prestasi yang cukup menjanjikan, baik di level klub maupun bersama Timnas Indonesia. Maka dari itu, keputusan hengkang ke luar negeri, apalagi ke Brunei yang notabene bukan destinasi utama pesepak bola Asia Tenggara, memicu tanda tanya besar. Namun, di balik langkah tersebut, terselip pertimbangan yang sangat rasional, gaji. Memang, tak ada data resmi mengenai nominal gaji yang diterima Sananta di DPMM FC. Namun dari nilai pasarnya yang diperkirakan mencapai 4,78 miliar rupiah, banyak pihak meyakini bahwa striker berusia muda itu menerima tawaran yang sangat kompetitif. DPMM FC sendiri bukanlah klub sembarangan. Didirikan sejak tahun 2000 dan dimiliki langsung oleh Pangeran Mahkota Brunei Darussalam, Pangeran Al-Muhtade Billah. Klub ini dikenal punya sokongan finansial kuat dan fasilitas memadai. Dengan dana besar dan jaringan internasional yang mereka miliki, bukan hal aneh jika DPMM FC mampu menarik perhatian pemain sekelas Sananta. Klub ini juga punya pengalaman bermain di luar negeri, termasuk di S-League Singapura dan Liga Malaysia, menjadikannya salah satu klub yang cukup kompetitif di kawasan ASEAN. Keputusan Sananta bergabung dengan DPMM FC bisa dibilang sebagai langkah yang penuh pertimbangan strategis. Bukan hanya soal finansial, tetapi juga kesempatan untuk menimba pengalaman internasional dan menghadapi tantangan baru di luar zona nyaman. Liga Super Malaysia memang dinilai sebagai kompetisi yang lebih stabil secara infrastruktur dan finansial, sehingga menjadi tempat ideal untuk pengembangan karir. Sananta kemungkinan besar juga melihat peluang lebih besar untuk tampil konsisten di luar negeri. Pasalnya, di Indonesia, persaingan antar striker sangat ketat. Di DPMM FC, ia bisa menjadi andalan utama lini depan dan menunjukkan bahwa dirinya layak jadi penyerang utama timnas di masa depan. Jika tampil apik, bukan tidak mungkin Sananta dilirik klub-klub yang lebih besar di Asia, bahkan Eropa. Langkah ini seolah mengikuti jejak sejumlah pemain Indonesia yang lebih dulu merantau. Pertama Arhan yang sempat mencicipi sepak bola Jepang. Bedanya, Sananta memilih Brunei, yang meskipun tak setenar Jepang atau Korea, namun memiliki ekosistem klub yang solid berkat dukungan kerajaan. Kini, publik menantikan bagaimana Sananta membuktikan kualitasnya di DPMM FC. Tanggung jawab besar menantinya, tidak hanya untuk mencetak gol dan membawa tim meraih hasil maksimal, tetapi juga untuk mengangkat nama Indonesia di kancah sepak bola regional. Apalagi, segala sorotan sudah mengarah padanya sejak resmi diumumkan bergabung dengan DPMM FC. Di saat yang sama, pelatih timnas Indonesia juga pasti akan memantau performanya. Sebab keberhasilan Sananta di Brunei bisa menjadi acuan penting untuk menilai seberapa siap ia menjadi bagian vital dari skuad Garuda dalam kualifikasi Piala Dunia dan turnamen-turnamen besar lainnya. Dalam dunia sepak bola modern, keputusan pemain tak lagi hanya soal nama besar klub atau ketenaran liga, tapi juga mencakup peluang bermain reguler, pengembangan karir, dan tentunya stabilitas finansial. Dan sepertinya, Sananta telah mempertimbangkan semua itu dengan matang. Yang jelas, kini ia telah melangkah ke babak baru dalam karirnya. Keputusan yang berani ini akan jadi bukti apakah Sananta benar-benar bisa menjadi striker masa depan Indonesia atau justru terjebak dalam tekanan ekspektasi tinggi. Satu hal yang pasti, semua mata kini tertuju padanya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.